Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tiap hari gelisah, gundah gulana, bertanya kemana-mana, kapan mantan akan kembali. Ya, nah sebelum ke pembahasan ya, yang baru menemukan channel kita ini, channel IIP Wijayanto, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya. Dan semoga yang subscribe mantannya segera kembali ya. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi ya, kita kan selalu pengennya serba cepat ya. Karena memang generasi kita ini adalah generasi yang instan ya. Semuanya serba instan. Makanan favorit kita adalah mie instan, begitu ya. Kemudian dengan kemajuan fasilitas komunikasi internet, semuanya bisa didapatkan secara instan. Dulu orang mau belajar berguru itu harus datang begitu, bermukim di rumah sang guru bertahun-tahun. Kalau sekarang semua orang bisa belajar jarak jauh dengan menggunakan fasilitas online ya. Jadi memang itulah yang membentuk diri kita ya, sehingga kita kurang sabar atau tidak sabar untuk menjalani sebuah proses. Pengennya simsalabim begitu, kalau orang main sulap ya, langsung ada di depan mata. Padahal orang main sulap juga itu pakai persiapan selama berhari-hari, pakai latihan kan begitu ya. Tidak bisa itu lihat tutorial belajar sulap di YouTube kemudian langsung bisa tampil, kan butuh latihan juga agar trik-trik sulap tadi enak dilihat, begitu kan. Nah, jadi kita selalu pengennya cepat ya. Saya punya sahabat baik ya, seorang ustadz juga begitu. Dulu dia banyak tuh bantu orang ya. Dan betul-betul bantunya ikhlas. Jadi tidak pernah pasang tarif-tarifan. Ya, kalau ada orang datang ke rumah dia bawa gulot teh itu untuk minta bantu, dia tidak mau, disuruh bawa pulang. Ya, kalau sudah berhasil bawa gulot teh itu, baru dia terima ya. Karena apa katanya? Kalau saya terima tuh di awal itu, porampe itu, pusing saya katanya. Nanti saya ditanya terus setiap hari, ya, kapan berhasil mantannya balik? Kok apa yang Pak Ustadz lakukan, doa Pak Ustadz kok tidak manjur dan seterusnya. Capek saya katanya begitu ya. Makanya dia tidak mau. Kalau ada orang datang ya saya bantu semampu saya dengan doa yang bisa saya lakukan. Kan bisanya saya cuman berdoa. Masalah doa itu dikabulkan atau tidak tergantung kepada Allah. Nah, kemudian juga bagaimana dengan usaha yang bersangkutan sendiri. Banyak yang kemudian persoalan diserahkan kepada ustadznya untuk berdoa, dia sendiri tidak mau berdoa, santai-santai, pokoknya maunya terima beres ya. Sekarang teman saya itu sudah tidak mau lagi dia. Ya, dia bilang saya sudah tidak pernah pasang tarif.
Niat saya cuman bantu karena saya ikut bahagia melihat orang bisa uh, segera menikah, ya, melihat suami istri yang berpisah, yang bercerai, yang bertahun-tahun sudah tidak ada kabar beritanya, bisa rujuk kembali. Saya ikut bahagia dan saya berharap semoga itu menjadi amal saleh juga bagi saya. Saya sama sekali tidak pernah minta duit, katanya begitu ya, atas bantuannya, karena saya cuma berdoa, saya tidak ngapa-ngapain. Saya berdoa pun tidak secara khusus. Selesai sholat, saya berdoa untuk kepentingan saya, kepentingan jamaah saya, kepentingan murid-murid saya. Ya, setelah itu yang minta didoakan akan saya doakan, ya. Kalau selesai sholat berjamaah, murid-murid ngaji saya lagi banyak, saya ajak berdoa bersama-sama mendoakan mereka. Tapi dia bilang, sudahlah saya tidak pernah minta apa-apa, sudah begitu sudah dibantu, tiap hari masih saja tanya, sampai capek, mau istirahat aja nggak bisa, didatangi terus, kapan Ustadz? Ya, istri yang pergi ini balik, kapan istri akan menghubungi saya lagi? Atau kapan suami akan pulang? Saya sudah kangen banget dan seterusnya. Tadi, kata teman saya tadi, mereka pas senang-senang, jangankan ingat saya, kenal saya pun tidak. Kok begitu susah-susahnya yang didatangi saya terus. Seakan-akan saya bisa mengatur hati orang untuk kesana kemari. Ya, akhirnya sekarang kalau ada orang datang ke rumahnya untuk minta bantuan atau chatting, dia abaikan saja. Yang telepon begitu bilang, Pak Ustadz saya mau konsultasi masalah rumah tangga, enggak deh. Ya, atau ada yang datang ke rumah, Pak Ustadz mohon bantuan karena istri pulang ke rumah orang tuanya, enggak, jemput sendiri, dia bilang begitu, ya. Karena saya lelah, ya, menghadapi orang-orang yang dalam kondisi demikian itu, ya. Tidak ada yang sabar, semuanya pengen serba instan, semuanya pengen serba cepat. Padahal kata sahabat saya ini, ya, berdasarkan pengalaman dia, semakin orang-orang itu tergesa-gesa, ya, kemerungsung, begitu ngotot, begitu terobsesi, itu justru peluang mantannya untuk kembali itu kecil sekali, jarang sekali yang berhasil. Karena apa? Karena selalu bertanya itu, ya, tidak bisa sabar, itu adalah karakter. Dan itu sudah menunjukkan kenapa mantannya pergi, kenapa istrinya tidak betah dengan dia, kenapa suaminya tidak tahan dengan dia. Karena tidak ada orang yang bisa tahan dengan orang yang tidak sabar. Ya, tapi kata teman saya tadi, kalau yang saya bantu itu orangnya sabar, nerimo. Begitu dia minta bantuan, ini Pak Ustadz saya mohon bantuan, ini nama istri saya, ini nama bapaknya, tolong Pak Ustadz bantu didoakan. Pendekatannya pun sangat sopan dan santun, ya. Terus kata dia, saya jawab, ya saya akan membantu mendoakan semampu saya. Jangan berharap kepada saya, berharap kepada Allah. Panjenengan juga berdoa terus sendiri di rumah, ya, tidak pernah nanya-nanya lagi. Tahu-tahu 3 bulan kemudian datang, bawa istrinya sudah kembali ke rumah. Justru yang sabar, yang tidak tanya macam-macam, itu justru peluang keberhasilannya amat besar. Karena itu menunjukkan kepribadiannya. Kalaupun sebagai manusia dia ada kurangnya, dia bisa belajar
untuk memperbaiki diri, ya. Jadi ketika mantannya pergi, dia juga introspeksi, oh yang salah ini, oh yang salah itu, ya. Dan tipe orang yang sabar itu adalah orang-orang yang seperti kita ketahui bersama, orang-orang yang dicintai Allah. Hidup manusia itu bisa saja berhadapan dengan berbagai ujian. Salah satu ujian terberatnya adalah ketika orang yang dicintai mengkhianati. Semua manusia bisa mengalami yang demikian, ya. Tetapi orang-orang yang bisa bersabar adalah orang-orang yang pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Itu kuncinya. Sementara orang-orang yang tidak sabar selalu bertanya, kenapa mantan belum kembali? Kemudian tanya lagi, minta bantu ke ustadz yang lain, kenapa mantan saya belum kembali? Kemudian semua orang disalahkan, doanya tidak manjur, doanya tidak terkabul, ya. Padahal persoalan kita, doa kitalah yang menentukan, bukan doa dari orang lain. Doa orang lain itu memperkuat, sementara yang utama adalah doa kita sendiri. Nah, apa penyebab kegagalannya tadi? Kegagalannya karena terlalu banyak bertanya, artinya tidak sabar. Yang kedua, hobi menyalahkan orang lain, berdebat dengan orang lain, menyebut orang lain doanya tidak makbul, menyebut orang lain tidak mau membantu, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah penyebab kenapa jarang sekali orang-orang dengan karakter seperti ini yang berhasil mengembalikan mantannya kembali ke sisinya. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّمَا أَخْلَقَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلَكُمْ كَسْرَاتُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena banyak bertanya dan berselisih dengan para nabi. Ya, nah, jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang banyak tanya, tidak bisa bersabar, dan kemudian suka menyalahkan orang lain. Kalau kita pengen mantan kembali, maka siapa yang harus paling keras usahanya? Siapa yang harus paling banyak doanya? Siapa yang harus bangun tengah malam, memperbanyak doa, memohon kepada Allah? Siapa yang usahanya harus paling keras? Jawabannya, diri kita sendiri. Wong mantan-mantan kita kok, bukan mantan orang lain. Dan kembali juga, kembali kepada kita, bukan kembali kepada orang lain. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.